Dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Nah Iren, ini nih tempat kopi langganan aku. Semoga kamu juga suka ya. Artsy ya tempatnya ya? Iya dong, artsy, estetik. Estetik ya. Ini tuh teka-teki. No, it's actually called teka. Oh teka. Iya, Oke, teka. Jadi namanya kopi teka. Tahu nggak kenapa dikasih nama kopi teka? Nggak tahu. One of the reasons. Jadi kopi teka ini sebelahan sama TK beneran, kindergarten. Oh iya bener. Iya. Okay. Apa satu owner juga? Iya, satu owner. Oke. Nanti kapan-kapan aku kenalin ya sama owner. Jadi kalau anak-anak pulang TK, dia ibu-ibunya loh. ibu-ibunya ya. Masa anak-anak minum kopi sih? Sebenarnya mereka punya banyak banget sih menunya, ada tehnya juga dan mereka juga punya snacks kayak gitu. Nanti I'm gonna show you one of the snacks di sini, nanti kita cobain ya. Oke. Halo, selamat malam. Kalau di Hai Mas, apa kabar? silakan mau order apa? Aku ikut kamu aja deh kayaknya deh. Oke, mungkin kopi arennya yang ice. Kalau aku seperti biasa yang hot ya. Oke, sip. Thank Ditunggu ya. you. Iya, terima kasih. Oke. Gitu. Iren, kita kan tadi rencananya mau jalan-jalan ya kan, tapi kita nongkrong dulu aja ya, ngobrol-ngobrol. Oke, I haven't seen you for so long soalnya. Aku belum tahu nih kamu sekarang sibuknya apa aja sih? Aku nih sekarang sibuknya, aku berkegiatan sebagai model talent untuk iklan. Iya. Ya. Oh, jadi kamu masih ngerjain itu Masih, commercial talent. masih Terus selain sih. itu sibuk apa lagi? Masih seputar commercial talent ya, jadi kayak iklannya juga macam-macam. Ada yang di TV, digital, atau juga untuk konten TikTok, seperti itu sih. Itu sih kayaknya hampir ya seminggu 3-4 kali lah ada gitu loh untuk project-project seperti itu. Freelance tapi lumayan sering ya. Oke. Oh, jadi kalau misalnya commercial talent, setahu aku kamu dulu sering cerita kalau biasanya take-nya tuh memang paling lama 2-3 hari gitu. Kebanyakan sih belakangan ini aku dapetnya yang syutingnya 1 hari ya. Jadi bisa nih kalau misalnya 1 hari misalkan Selasa ini, terus besoknya ada job lagi 1 hari, ya aku ambil aja gitu. I see. Dengan brand yang berbeda tentunya ya, Betul, selama betul. tidak kompetitor gitu ya. Iya, betul banget. Oh, oke. Tapi sebenarnya prosesnya sendiri untuk jadi commercial talent itu panjang nggak sih? Misalnya castingnya harus beberapa kali loh, Lodi. Iya. Fittingnya aja tuh aku harus datang ke tempatnya beda-beda. Iya, Misalnya iya. aku harus misalnya diukur sama desainer yang ini, terus aku cobain yang lain. Apa gimana sih? Kok kamu tahu? Kamu pernah juga kali ya casting ya? Karena kan kamu sering cerita. Aku masih ingat loh. Iya benar. Kalau dulu tuh prosesnya lumayan ya, casting, kayak kita harus datang ke lokasi, kita casting, kita nunggu antri nih beberapa orang dengan beberapa orang, nunggu kita dipanggil ke dalam, tapi belum tentu lolos. Nah, kalaupun kita lolos nih, ada proses lagi namanya workshop. Workshop itu semacam kayak kita latihan seperti udah real syutingnya gitu. Jadi kita di-direct sama astradanya, asisten sutradara. Terus kita kayak seperti menjalankan adegan itu beneran. Nanti kalau kita lolos, barulah itu terpilih untuk final workshopnya. Oh, jadi selain workshop ada final workshop. Final workshop. Jadi semacam follow up-nya gitu ya? Betul. Semacam kayak audisi ini kita disaring kan. Misalkan dari, kita cuma dicari 5 orang. Tapi yang audisi casting awal tuh ada 100 orang. Dipilih lah, gitu, seleksi sampai akhirnya lock. Itu kalau proses dulu ya. Kayak kita harus bolak-balik ke tempat studionya atau ke PH gitu untuk menjalankan proses itu sampai kita lock untuk syuting iklan. Nah, tapi kalau sekarang semenjak era pandemi dan endemi ini nih, kita tuh cukup hanya mengirimkan file kita. Jadi kalau untuk kayak talent-talent nih, kita diusahakan harus punya file foto composite
kayak foto-foto kita yang bagus gitulah. Kita bikin portfolionya, jadi kita bikin nama, umur, keterangan segala macam dan pengalaman kita. Kita kirim ke agensi yang biasa kita kirim ya. Nanti agensi itu yang akan meneruskan ke talentco-nya, talentco iklannya. Terus selain itu kita bikin video profile dan video acting gitu. Nanti biasanya kalau udah dikirim lewat online gitu, biasanya by WhatsApp sih. Itu nanti akan disaring dan untuk langsung workshopnya. Jadi untuk proses casting offline-nya tuh sekarang udah nggak seperti dulu. Jadi sebenarnya lumayan lah berkurang satu proses ya kalau sekarang. Gitu. Oh, I see. Jadi ternyata bukan cuman kerja kantoran aja yang harus adjust sama pandemi ini ya. Betul. Kamu pun juga begitu ya, yang tadinya semuanya harus datang langsung, ternyata castingnya sekarang via online pun bisa. Via online sekarang bisa banget gitu. Jadi sebenarnya lumayan ya, secara ongkos gitu kan kita hemat. Tapi memang karena sulitnya kalau online, kita tuh kayak nggak bisa proper gitu loh untuk bikinnya. Misalkan kita kan biasa direkamin di studio langsung dengan lighting yang proper, terus ada yang ngedirect kita, kameranya juga bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak kita bikin dengan handphone kita sendiri, hasilnya tahu kan yang kayak berantakan ya, kamera ngeblur, ya nggak HD lah gitu kan. Itu sih kadang susahnya di situ. Jadi emang benar-benar dari kita sebagai talent harus pinter-pinter ngambil gambar juga, gitu sih. Oke. Kamu sampai bisa punya perbandingan kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak gini, sebenarnya kamu udah ngejalanin ini tuh dari tahun berapa sih? Aku startnya ini dari 2000. Sebentar, aku berpikir dulu. Wow, ini berarti we go way back ya. Oke. Aku start dari SMP itu 2010. Iya, aku pasti SMP 2010. Sudah 12 tahun. Iya, lama juga ya. Iya, lama banget loh. 12 tahun kamu udah sebagai talent. Berarti selain komersial udah cobain yang lain kan? Iya, aku sebenarnya justru startnya awalnya dari sinetron. Oh, interesting. Sinetron, aku awalnya diajak kakakku karena kakakku lihat kayaknya adik gue punya potensi nih gitu kan. Oh, kakak kamu juga talent? Enggak, kakakku bukan talent, tapi dia kebetulan punya link-link untuk casting di PH-PH gitu loh. Kayak kenalan dari teman-temannya lah gitu. Diajak aku, terus ya udah casting nih sinetron kan. Kalau sinetron berarti kayak pakai dialog gitu, adegannya dijelasin segala macam. Ternyata aku keterima waktu itu sinetronnya, aku lupa sih judulnya, ya di salah satu stasiun TV lah ya. Terus tapi aku aku udah syuting, udah jalan beberapa episode. Cuman karena aku kelas 3 SMP, aku harus persiapan UN tuh waktu itu. Iya. Jadinya aku minta izin kan ke bagian telco dan unit. Aduh kakak, maaf banget, aku harus UN, nggak mungkin aku bolos gitu loh. Udah deh, akhirnya aku persiapan UN. Selesai udah menjalankan ujian semuanya, udah libur, udah nggak dipanggil lagi. Oh, oke. Telco itu berarti talent coordinator ya? Oh iya, talent coordinator. Jadi ini kayak semacam manager untuk semua talent-talent yang terlibat dalam satu project gitu ya? Betul. Oh, oke. Oh, jadi dari SMP dan dimulainya justru acting dulu ya? Di sinetron gitu. Was it hard? Pertama kali dan dengan usia semuda itu? Banget sih. Dan kamu gak ada background juga? Gak ada background sama sekali. Maksudnya keluarganya bukan dari keluarga seni peran atau apa gitu? Iya, benar-benar banget. Terus aku pressure banget sih, kayak aku masih kecil. Terus waktu itu ya lumayan lah dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Ada deg-degannya kan, biasanya aku ngeliat mereka di TV, oh ternyata nih artis ini artis itu, kayak norak sendiri gitu. Terus aku harus beradu acting dengan mereka, itu deg-degan banget. Dan apa ya, karena aku nggak punya pengalaman, jadi sering diulang-ulang gitu loh. Sering juga kayak dinasehatin sama sutradaranya, kamu harus lebih ini, kamu harus lebih itu ya. Kayak waktu itu aku masih anak kecil kan. Kayaknya langsung kepikiran banget, stres sendiri gitu waktu pertama kali menjalankan sinetron ya. Dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Terus dari 2010 itu aku nggak rutin untuk casting lagi. Kayak selesai dari sinetron itu aku kayaknya vakum setahun, masuk SMA kan. SMA mulai lagi tuh, tapi itu pun aku nggak casting lewat jalur kakakku. Aku kebetulan ikut, jadi kan kalau sekolah-sekolah tuh suka kayak ada event-event dari brand kan. Nah waktu itu ada brand provider, dia bikin ajang pencarian ambasador
gitu. Oke. Yang ambasador cari anak-anak sekolah. Terus ya udah, temen aku tuh anak OSIS minta aku kan. Terus Ren mau nggak gitu? Ah ngapain? Ya lo ngapain kek gitu kan. Ya kan ini kan kita kan sebagai anak sekolah ya tunjukin aja bakat. Karena aku emang waktu itu punya bakat main gitar waktu itu. Siapa tahu kepilih. Ternyata benar kepilih dan aku jadi ambasadornya di kontrak setahun. Nah terus selama di kontrak itu aku diajak juga untuk main iklan di brand provider tersebut. Karena aku main iklan di tempat mereka, kalau misalnya di lokasi syuting itu aku ketemu dengan beberapa orang produksi dan juga dengan beberapa agency talent. Ya nantinya mereka itu, aku kerjasama sama mereka yang kirim-kirim info casting ke aku. Itu sih start awal yang kayak bener-bener aku di iklan dari situ. Oh I see. Terus kamu setelah itu apakah punya kesulitan untuk memanage waktu kamu karena kamu masih sekolah kan saat itu dan sekolah kan nggak kayak zaman sekarang ya yang kebanyakan online gitu kan. Kalau dulu kan masih waktunya memang udah ditentuin dari jam segini sampai jam segini dan itu dari Senin sampai Sabtu let's say gitu. Terus gimana kamu manage waktunya? Atau kamu banyak mengorbankan sekolah atau gimana? Sejujurnya aku baik bolosnya sih. Iya, tapi kan memang waktu itu pas sekolah ya aku fokusnya ya pengen coba iseng-iseng, bukannya kayak aku rutin untuk berkarir di situ ya. Makanya izinnya pun bolosnya sesekali aja gitu loh. Ya paling kayak sebulan sekali gitu loh aku bolos. Tapi memang waktu itu aku juga bertanggung jawab gitu loh. Aku nggak kayak menelantarkan gitu pendidikan, tetap pendidikan nomor 1 gitu. Aku sekolah, kalau misalnya aku kayak syuting nih misalkan sehari, aku nggak sekolah hari itu, dari syuting dari pagi sampai malam banget jam 12, udah pokoknya aku selesai syuting aku langsung tidur gitu biar paginya aku sekolah gitu. Aku tetap tanggung jawab sama sekolah aku gitu sih. Luar biasa. Itu yang menanamkan disiplin kayak gitu dari orang tua atau memang kamu ada kesadaran sendiri gitu untuk aku harus bertanggung jawab sama sekolah aku nih gitu? Iya. Dua-duanya sih, kesadaran sama dari orang tua juga. Kesadaran tuh karena aku mikir soalnya kayaknya anak sekolah ya emang wajib sekolah sih kan. Wajib sekolah, kayak memang itu udah dasar kita untuk kita mau berkarir, mau seperti apapun kita harus sekolah bener gitu loh. Itu yang pertama. Terus kalau dari orang tua, memang orang tua tuh pengennya tuh anaknya yang pinter di sekolah ya gitu. Terus kalau bisa ranking bagus, nah itu sih. Wow, I'm quite impressed actually. Aku juga belum sempat, waktu kamu kemarin lulus kuliah juga aku belum sempat ketemu dan celebrate bareng kan. Waktu itu congratulations. Sudah sih. Iya, so sorry. Tapi bener loh, aku masih cukup bangga dan cukup kagum kamu bisa memanage waktu kamu dan kamu bahkan sukses juga gitu di bidang educational gitu loh. Thank you banget. Keren. Aku juga terinspirasi dari kamu. Kan kamu kan juga kuliahnya lulus, terus maksudnya berkarirnya bagus juga gitu. Thank you. Anyway, jadi kamu sekarang lebih fokusnya ke commercial talent. Justru actingnya sampai sekarang belum ada project yang sedang dikerjakan kah? Sempat sih kemarin, di tahun ini lagi tayang. Jadi aku sempat ikut web series. Wow, exciting. Terus? Perannya sih masih supporting, tapi ya aku cukup seneng ya, karena kayak wah aku bisa berakting lagi nih, gitu kan, dengan dialog yang ya sebenarnya aku cukup deg-degan ya kan, tapi ternyata aku bisa gitu. Dan bahkan sekarang ini mungkin karena aku punya pengalaman di depan kamera, jadinya nggak segugup waktu pertama kali aku coba. Iya, dan kamu juga lebih matang kan? Iya, lebih matang juga kan, secara juga udah bertambah usia juga kan, jadi udah nggak segrogi waktu dulu banget. Terus aku seneng sih, lucunya web series ini dia tuh genrenya horor. Padahal aku tuh takut horor loh. Aku gak nonton film horor, takut. Oke, jadi kayak semacam orang kalau punya alergi justru harus dimakan alergi biar alerginya hilang. Jadi kamu juga gitu. Siapa tahu setelah project film horor ini, web series horor ini, kamu justru jadi nggak penakut lagi kan? Iya, makanya itu lucu banget. Itu kayak kena prank sih. Aku asal aja play, ada project web series, aku mau deh mas. Aku bilang ke talent koordinatornya kan, oke yaudah. Terus yaudah kan nih kamu coba acting ini. Aku acting, aku kirim lewat WhatsApp kan. Oh iya kan kamu lock ya. Udah nanti kita coba reading. Pas reading, aku lihat judulnya, aku lihat dialognya. Kok ini kayaknya hantu-hantuan ya?
Aku tanya, ini emang horor ya? Iya horor. Astaga gitu. Aku udah takut aja di set, nanti aku lihat yang kayak model-model setan yang didandanin anaknya gitu kan. Terus untungnya sih enggak ya, aku kayak ternyata waktu pas proses syuting tuh adeganku tuh yang nggak ketemu hantu gitu loh. Oh iya. Oh iya. Wow. Nice hari matinya. Oke, thank you. Dan ini lagi semangat. Iya. Nih, apa ini? Tadi kita nggak order loh, tapi saking seringnya aku kesini sampai udah apal masnya. Aku paling suka dikasih cemilan-cemilan gitu. Silakan. Makasih ya. Thank you. Wih. Wow, doesn't it look really good? Jadi Iya, pengen iya, langsung iya. makan nggak sih? Iya. Yuk kita cobain dulu kopinya ya. Iya, kayaknya aku agak haus juga sih. This never fails nih. Selalu berhasil bikin mood aku jadi enak kopi TK. Gimana? Do you like it? Iya, iya, iya. Aku suka deh. Kopinya nggak, kalau menurut aku nggak begitu strong ya. Karena kan aku kayak ada sedikit masalah di lambung. Oke. Jadi kalau misalnya kopinya agak strong gitu tuh aku langsung berasa gitu. Jadi tetap ramah di perut kan? Lama di perut ya. Nanti kita cobain juga snacknya sambil ngobrol-ngobrol ya. Tiba-tiba aku ngiklan gitu. Ke bawah. Segar gitu ya. Kayak gini. Luar biasa. Memang pantas aja kamu tuh portfolionya udah panjang karena memang berbakat sekali loh. Iya. Kamu gonna buy that coffee right now. Silakan gitu. Kopi TK, karena yang punya juga yang punya TK. Gitu. Wah, itu bisa jadi tagline. Tagline ya. Gitu. Oke, jadi tadi kamu cerita, kamu udah sempat nyobain acting, bahkan itu pengalaman pertama kamu. Terus sekarang lebih fokusnya di commercial talent gitu ya. Dan pendidikan kamu pun, kamu udah selesai kuliah juga. Kemarin ngambil majornya apa ya? Public relation. Public Relations. Strata 1 ya, jadi S1 ya? Oh ya. S1 dan udah gitu udah selesai on time skripsinya. Was it hard? Bagi waktu ketika lagi bikin skripsi, karena skripsi man, aku masih bisa ingat itu kayak aduh berat banget gitu ya. Terus kamu juga diselingi dengan kerjaan kamu yang udah kamu mulai dari SMP. Iya, sempat sih kayak waktu pas lagi fokus kerjain skripsi, itu tuh aku selektif banget buat ambil job gitu loh. Jadi jadinya ada sih sebenarnya kayak project yang berjalan terus gitu hampir setiap weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuman sampai akhirnya aku minta libur dulu, aku minta off dulu karena emang aku waktu itu udah deadline gitu, udah harus disubmit dan karena sebentar lagi sidang. Jadi mau nggak mau ya udah aku mengorbankan satu pekerjaan itu. Cuman kayak pekerjaan lain yang kayak iklan yang cuma satu hari aku tetap ambil gitu. Dan ya udah, aku ngerasa kembali kayak waktu zaman aku sekolah SMP SMA gitu, tanggung jawabku sebagai anak, misalnya anak sekolah ya sekolah, anak kuliah ya aku kuliah gitu. Aku selesain itu dulu karena aku rasa kalau udah kelar tuh udah lebih tenang aja gitu loh. Aku mau kayak kemana-mana aman gitu karena aku udah menyelesaikan kewajibanku gitu loh sebagai seorang yang bersekolah dan berkuliah gitu. Aku jadi penasaran deh Ren, karena sekarang kan path yang kamu ambil ini adalah bukan yang konvensional gitu ya. Yeah. Yang sebenarnya kamu nggak butuh ijazah untuk apa yang kamu lakuin sekarang Iya gitu. sih. Terus kamu melihat pendidikan sendiri seberapa penting sih? Kalau menurut aku penting banget ya, karena dengan kita sekolah dan kuliah tuh kita diajarin gimana kita bisa berkomunikasi, gimana kita diajarin untuk teamwork, ya kan? Yang kalau misalnya secara teori ilmu-ilmu yang kita dapetin emang sebenarnya nggak kepake gitu loh di pekerjaan kita, apalagi pekerjaan aku yang sekarang ya. Tapi sebenarnya proses-proses itu yang dimana kita harus tugas kelompok, ketemu dengan orang-orang yang nggak menyenangkan, tapi kita satu tim, itu ternyata sangat kepake gitu loh. Di dunia kerja kan misalkan kayak kita harus dipasangkan dengan orang yang sebenarnya karakternya tidak cocok dengan kita. Tapi karena kita sudah terbiasa gitu, kita bersekolah, kita kuliah gitu. Dan juga selain itu kayaknya cara kita misalkan untuk bertanggung jawab dan mengerjakan tugas ya, karena kan itu kan di kuliah yang kita dapatin itu sebenarnya kan tugas-tugas semua kan. Mungkin kayak misalkan kita harus dites lagi nih, lo masih ingat gak kuliah belajar apa? Udah lupa semuanya, buyar tuh, ambiar gitu kan. Iya, tapi itu sih pendidikan tuh penting banget untuk kayak mengajarkan kita cara pikir, cara pandang, dan cara kita untuk bersosialisasi dengan orang, itu sih. Oh, oke. Kamu sendiri
sampai sekarang pernah nggak kepikiran untuk one day mungkin aku akan kembali back on track tuh, aku akan ambil, kamu kan majornya berarti PR ya, nanti aku akan coba haluan berkarir di PR gitu? Pernah kepikiran, pernah. Dan memang juga sebenarnya kayaknya cita-cita aku tuh sebenarnya kayaknya pengen berkarir sebagai wanita yang kantoran gitu, profesional atau manajer lah, pokoknya di satu kantor, entah itu di bidang PR atau di bidang Komunikasi general, komunikasi in general gitu, pengen gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya gitu kan, sebenarnya aku aku sambil ambil job-job iklan ini, tapi kan aku sebenarnya juga apply di beberapa tempat, ternyata kok tidak ada panggilan, kok tidak ada panggilan dengan saya gitu. Jodohnya belum kelihatan di dunia karir ya, mungkin masih di commercial talent ya. Sedangkan aku butuh pemasukan juga nih gitu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin rezekiku saat ini di sini. Dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Yang ngebahas tentang persepsi kebanyakan orang sebagai commercial talent, yang kamu jual pertama adalah appearance dong. Itu sesuatu yang kita nggak bisa debatin gitu ya. Appearance itu penting gitu ya. Ketika banyak orang yang mikir kalau kamu tuh appearance aja gitu loh, tapi sebenarnya kamu nggak intellectually challenging. Aku nggak bisa tuh ngobrol sama kamu tentang global issues atau current issues gitu. Pernah nggak sih kejadian di kamu kayak gitu, ketemu sama orang-orang dengan persepsi kayak gitu? Iya sih, kayak sebenarnya aku punya pengalaman ya. Aku sempat bekerja di kantor karena waktu itu dari tempat magang waktu aku kuliah. Nah, mereka itu orang-orang kantor tuh tahu aku ternyata backgroundnya tuh talent. Nah, di situ tuh aku sih merasa mereka melihat aku tuh ya udah good looking aja, tapi kayaknya nggak bisa dilibatkan lebih gitu untuk beberapa job desk pekerjaan ya. Harusnya tuh misalkan aku sebagai anak magang, aku punya bisa nih belajar untuk coba presentasi gitu kan. Misalkan kan aku kan pernah kayak aku magang sebagai AE juga waktu itu, account eksekutif. Itu tugasnya kurang lebih seperti sales marketing ya, kita mencari klien. Itu juga aku kerjanya di perusahaan media branding consultant, dan dia tuh dibagi beberapa sub business ya. Aku di bagian media placement, media buying, untuk menjual beberapa spot media iklan, baik itu di TV, billboard, digital segala macam. Nah, waktu itu aku ya dalam karena namanya anak magang sebenarnya nggak ditargetin, cuman emang bantu supervisor gue waktu itu untuk ya udah coba deh kamu cari beberapa klien gitu. Aku coba call, terus ternyata bisa nih aku bikin appointment meeting dengan kliennya. Tapi ketika kita meeting langsung dengan kliennya, aku nggak dikasih kesempatan untuk presentasi, untuk bicara gitu. Udah Iren, kamu nanti diem aja buka laptop jadi operator lah, apalah gitu kan. Oh ya udah deh. Padahal aku waktu itu tuh pas kayak sebelum meeting malamnya aku belajar loh, benar-benar aku pelajarin ini kan biasanya kita kredensial kan, company profile perusahaan, perkenalan. Aku udah belajar nih karena aku udah liatin supervisorku gimana kalau lagi meeting presentasi gitu. Oh gini. Ya udah, terus udah semangatnya tuh. Ternyata pas sampai di kantor lainnya aku nggak jadi presentasi, aku cuman kayak diem doang, bingung mau ngapain coba gitu kan, karena ya udah mereka mikir ya udahlah yang penting kamu ikutan datang sebagai pemanis gitu istilahnya, kan kayak kamu kan good looking di sini gitu, yaudah kamu udah nggak apa-apa datang aja ngeramein gitu. Itu sih itu yang aku ngasihin waktu di tempat kerja. Terus kalau kayak ketemu teman-teman sekolah sih, untungnya mereka appreciate aku ya, mereka nggak menganggap aku kayak cuman menang di look aja gitu, karena mereka juga tahu waktu sekolah aku ya serius juga belajar saat itu. Tapi paling ya itu sih kan pengalaman di kantor itu yang aku rasain ya. Well, if you have to be honest, how does that make you feel ketika ada kejadian-kejadian kayak gitu? Yang honestly kamu rasain apa sih? Kesel ya pertama ya, kesel sih. Kok bisa ya mereka kayaknya nggak menghargai manusia loh. Aku nggak bilang nggak menghargai profesi talent aku ya, tapi nggak menghargai manusia gitu loh in general. Padahal
aku pun kan mereka bisa ngeliat lah kesungguhan aku bekerja saat itu kayak gimana. Terus ada kayak beberapa kata-kata yang sebenarnya kayaknya mereka nggak pantas ucapin ya waktu itu ya. Cuman ya sudahlah, karena aku di situ juga baru belajar dan magang juga, ya aku coba-coba bertahan aja. Aku nggak bisa yang kayak speak up melawan atau apa, kesel sih. Cuma itu akhirnya jadi challenge juga buat aku. Jadi mungkin di dunia ini yang untuk di bidang ini mungkin aku belum dianggap lah sama mereka. Mungkin one day nanti kalau misalnya ternyata aku balik lagi ke dunia seperti ini, aku bisa lebih apa ya, lebih berwawasan, lebih menguasai bidangnya gitu. Oke. Justru kamu merasa termotivasi ya? Iya betul. Dari betul. kejadian itu, dan nggak ada meninggalkan kayak semacam bekas trauma atau apa, kayak aku justru nggak mau lagi cobain di bidang itu gitu. Kayaknya di bidang profesional aku nggak deh gitu, cukup gitu. Iya. Sebenarnya sempet sih, kalau sampai trauma enggak, tapi kayak mungkin sempet sakit hati kali ya. Ya beberapa bulan waktu di tahun itu aku sempat sakit hati, tapi ya sudahlah, mungkin ya mungkin mereka melihat talent itu ya udah seperti itu aja, karena itu yang mereka terima di TV seperti itu kan, ya kan, media-media yang mereka lihat tuh, oh talent tuh kayak cuman menang look doang, kayaknya kalau diajak ngobrol kayak susah, atau misalkan udahlah mereka taunya gitu doang gitu loh, nggak ngerti dunia di luar mereka. Tapi ya udahlah, aku juga nggak bisa menyalahkan persepsi mereka seperti apa kan. Oke. Dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Menarik sih. Ini kan sebenarnya cerita-cerita yang mungkin belum pernah didengar sama orang. Orang kan kalau misalnya lihat talent, kayaknya glamour deh, kayaknya hedon deh, kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada struggle tersendiri ya untuk setiap profesi gitu. Iya, betul-betul. Kamu sendiri sejauh ini sebagai commercial talent, kamu juga sebagai actress ya, udah pernah cobain seni peran juga. Lowest point kamu sejauh ini apa sih? Lowest point Selama pandemi kemarin misalnya, kamu pernah mengalami kayak kesulitan gak sih untuk land a job gitu? Karena kan semua orang kayaknya tuh mati suri gitu ya. Semua bisnis orang pasti kena impactnya. Kamu sendiri gimana? Wah ya sih, pas pandemi emang parah banget ya. Itu tidak ada job sama sekali, say gitu. Really? For 2 years? Ada, tapi ya benar-benar kan kayak bisa dihitung jari gitu loh. Misalkan kayak dulu sebelum pandemi ya pasti sebulan ada lah gitu. Cuman pas masuk pandemi sebulan aja tuh bisa nggak ada gitu loh. Paling kayak 3 bulan sekali. Itu pun juga yang kita kalau dapet job syuting itu tuh ngumpet-ngumpet gitu loh. Karena kan nggak boleh ada keramaian kan saat itu. Gitu. Lowest point-nya di situ sih. Dan secara honor yang diterima talent turun banget, bener-bener turun banget gitu loh. Misalkan sebelum pandemi aku bekerja katakanlah dapat iklan 1 kali sebulan, itu honor 1 bulan itu cukup lah untuk kebutuhan aku sebulan gitu. Jadi aku nggak perlu yang kayak harus agresif mencari lagi. Tapi kalau sekarang itu aku yang kayak wow, ini sekali job aja kayaknya nggak nutup ya buat sebulan, aku harus kayak seminggu sekali deh gitu. Itu semenjak era pandemi sih, karena emang aku sih coba speak up ke agensi dan telco, emang benar beberapa budget produksi itu juga turun, otomatis juga berdampak ke honor talent itu juga turun. Itu sih. Wow, that's really sad. Dan kamu sepertinya kamu juga nggak sendiri, kan banyak banget orang yang struggle ketika masa pandemi itu. Tapi memang berarti even sebagai commercial talent pun nggak kebal dari pandemi gitu ya. Iya, sangat-sangat. Kita cheers dulu deh. Karena pandemi sudah hampir berlalu. Iya. Finally. Kalau udah minum kopi, berarti udah punya energi tambahan lagi untuk ngobrol lebih banyak lagi. Betul. Oke. Kamu udah pernah cobain di TV
tentunya ya udah sering Iya. banget. Terus udah gitu kalau media sosial sendiri sekarang kan platformnya udah sangat berkembang sekali ya. Betul. Dari zaman kamu SMP dulu aku yakin banget dulu YouTube tuh belum sebesar sekarang. Iya. TikTok juga belum ada. Benar. Dan tentunya Instagram juga dulu belum ada Reels. Terus sekarang kamu gimana? Banyak nggak sih job-job yang melibatkan media sosial? Oh iya, banyak banget sih. Kan sekarang kan era digital makin berkembang juga ya. Jadi sekarang tuh aku bahkan lebih sering dapet job untuk kayak media sosial gitu, seperti untuk model di konten Instagram, model untuk Reels, terus juga sebagai model TikTok. Oke. Iya, ya. Jadi sekarang kan brand itu gak kaku harus kayak ngiklan di satu platform kayak TV atau billboard atau dimanapun. Mereka juga bikin akun sosial medianya sendiri dan mereka aktifkan itu. Terus mereka suka bikin konten-konten kan, konten-konten, dan itu mereka butuh talent kan. Nah itulah aku dapet lah untuk menjadi talent mereka. Aku beberapa kali isi untuk konten Instagram, konten Reels, konten TikTok. Nah yang lucunya tuh untuk kayak TikTok, sebenarnya tuh aku nggak punya TikTok loh. Tapi Sama dong. kamu cuma main TikTok. Wah, pantesan kita satu frekuensi. Ternyata sama-sama gak punya TikTok. Iya, tapi lucu kok bisa dipanggil gitu. Awalnya tuh kayak bilang, tapi aku nggak tahu loh tren-tren TikTok sekarang. Karena kalau TikTok tuh trennya tuh bener-bener cepet banget kan, berganti terus ya. Kayak sehari tuh trennya ini, besok trennya itu gitu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu ikut aja briefnya. Nanti kita kalau misalnya setiap mau tag kita kasih juga kok video referensinya seperti apa. Oh oke, baik gitu. Oh, oke. Sejauh ini brief apa yang paling unik yang sampai sekarang kamu gak bakal lupa? Brief itu untuk semuanya, Semua brand. Oh, semua brand ya. Apa misalnya kayak ini aku pernah waktu itu aku harus pakai kostum yang beratnya 10 kilo gitu misalnya atau apa? Oh iya. Ada beberapa. Aku kalau kostum berat enggak, tapi aku pernah dicat biru. Wah, Satu badan dicat biru. Waduh. Itu waktu itu untuk iklan brand obat kalau nggak salah ya. Jadi kayak pokoknya dibuat seakan-akan aku sakit banget. Jadi aku dicat biru semuanya. Itu aku shock banget sih. Dan soalnya kan kayak pas kita workshop cuma dibilang nanti kamu paling akan dipakai foundation, dibilangnya foundation. Ternyata pas sampai ini paling berbahaya, paling banget sih. Dicat biru dong, dan itu tuh ya ampun, gak enak banget nempel di badan, kayak ibaratnya kayak manusia silver. Iya, ini manusia biru, manusia blue. Itu susah sih, aku kayak mau makan nggak bisa. Jadi makannya kayak gitu. Karena kan bibir kita juga biru kan. Terus kayak kalau nelen cat biru itu gimana gitu, ketelan kan. Terus pas udah bersih-bersihnya itu kulit aku banyak yang iritasi sih, karena kan aku kan ngapusnya tuh nggak bisa pelan, harus kayak digosok banget gitu. Wow, gitu. Ternyata perjuangannya berat juga ya sebagai talent ya. Itu pernah. Terus habis itu aku pernah disuruh nari. Aku sih kalau nari ya ala-ala aja bisa ya, tapi itu narinya yang benar-benar kayak konsep girl band, karena emang aku dipasangin sama waktu itu JKT48. Wow, oke. Jadi iklan bareng mereka harus benar-benar nari, dan kita emang workshopnya tuh latihan nari terus dari pagi sampai malam. Terus dan itu narinya pakai heels lagi. Aku kan nggak biasa pakai high heels ya, dan itu harus nari pakai high heels. Itu challenging sih buat aku waktu itu. Cuman jadi ya udah aku kayak nganggap ternyata seru juga ya, iklan tuh nggak cuman kayak acting seneng, tapi ternyata ada beberapa job yang lumayan menantang juga nih gitu. Makan waktu berapa lama itu syutingnya waktu itu? Waktu itu sih sehari lewat sih. Ya kalau yang pas badan biru tuh aku ingat kan itu syutingnya di Sentul, tapi yang di puncak banget gitu. Jadi kita kumpul jam 2 pagi ke PH-nya jam 2 pagi, terus naik mobil sampai jam berapa, 3:30 pagi lah, ngejar sunrise kan. Tapi udah sunrise terus moving di sekitar area Sentul sampai selesai lagi di jam 3 pagi besoknya. Jadi sehari lewat itu. Terus kalau yang satu lagi yang ngedance bareng JKT itu juga sehari lewat tuh jam nggak sampai sehari sih, jam 5 pagi sampai jam 1 pagi kalau itu. Wow.
Wow. jadi sebenarnya gini sih, pokoknya mulai sekarang aku mulai mengadvokasi orang-orang ya bahwa sebenarnya jadi talent itu struggle banget loh. Jangan pernah underestimate talent karena butuh komitmen kerja yang tinggi juga gitu. Dan harus full dedication. Karena when you're not dedicated on this thing, kamu nggak akan bisa execute dengan sempurna, nggak sih? Bener banget loh, bener banget. Karena itu juga kan namanya syuting ya, pagi kalau iklan itu tuh benar-benar detail dan sesempurna itu. Makanya kenapa kayak bisa take sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, karena harus benar-benar dapat shot yang sempurna. Nah, sedangkan kita sebagai orang, kita kan punya emosi ya. Kita punya mood gas, kita nggak bisa menjaga mood kita selama 30 kali take itu. Itu sih yang menurut aku sulitnya di situ ya. Betul. Dan mungkin akan lebih challenging lagi ketika kliennya ada juga di situ. Wah, iya kan? Mungkin PH-nya punya bayangan sendiri, kliennya juga punya bayangan sendiri gitu. Benar. Itu sih kalau misalnya kayak beda pendapat kan. Misalkan lagi kita udah take satu di playback nih, pas playback mereka menilai. Kayaknya coba kita bikin opsi. Misalkan aku gini nih, minum kan. Nah, coba sekarang opsinya kamu tutup mata. Oke, tutup mata, take kedua. Nah, gitu. Terus kayak take 3, coba kamu sekarang senyumnya yang lebih ceria lagi. Nah, itu sih. Yang opsi-opsi kayak gitu yang kadang bikin kita, aduh, kok kayak ngulang-ngulang mulu sih. Kok ini emang nggak bisa dapet. Apalagi kan iklan kan kalau jadi itu kayak cuman 30 detik. Iya. Dan kita kayak cuma sekelibat lewat, sedetik doang kan lewat gitu. Sisanya kan produk yang lebih ditampilin kan gitu. Dipasangkannya dengan artis-artis yang udah ternama gitu. Kalau eksekusi di media sosial untuk let's say TikTok atau Reels di Instagram itu apakah seribet itu? Oh iya, kalau untuk eksekusinya sih untuk di sosial media lebih gampang ya. Jadi kayak ya udah one take oke, two take oke gitu. Nggak sedetail kalau misalnya bikin iklan TVC. Iya. Iya sih ya. Iya. Dan kalau TVC kan memang mengejar durasi juga ya, jadi sebisa mungkin detik-detik itu berharga gitu, jangan sampai ada shot yang kurang. Sedangkan kalau di sosial media kan durasinya bisa semenit, terus konten-kontennya juga mengikuti tren yang ada. Bahkan ya udah kadang kita juga nggak perlu sesempurna itu, dibikin lah senatural mungkin kan kalau misalkan untuk konten sosmed itu. Kalau dari kacamata seorang Iren sendiri ya, dengan fenomena media sosial itu sekarang lagi bahkan men-take over TV, men-take over radio gitu, pendapat kamu gimana? Sekarang orang tuh nggak dengerin podcast itu dari radio lagi. Iya sih, orang kalau mau manggil narasumber sekarang dengernya di YouTube. Iya, betul. Gimana menurut kamu? Menurut aku sih plus minus kali ya. Kalau misalnya plusnya oke lah, memang digital ini tuh lebih mudah diakses. Tapi sebenarnya diaksesnya pun untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar gitu. Sedangkan kalau misalkan di daerah, mereka masih kayak konsumsinya lebih ke media-media konvensional ya, TV, radio. Terus kalau misalkan di digital ini, minusnya tren selalu berubah-berubah ya. Jadi kayak setiap brand atau setiap persona gitu, mereka juga harus ya up to date gitu loh dengan tren-tren yang ada. Dan cuman kalau aku sendiri sih, mungkin aku orangnya oke lah, sosial media boleh nih sekarang hype banget, tapi kayaknya jangan semua konten itu tuh kita terima mentah-mentah gitu loh. Kita sebagai, ya aku sebagai talent dan sebagai audiens juga harus kayak mensaring gitu konten-konten yang sebenarnya tuh bermutu gitu loh, konten-konten yang lebih bermanfaat gitu. Karena kan waduh, konten zaman sekarang tuh parah ya, receh, terus ada gila-gilanya gitu. Ya kan. Sedangkan kalau misalnya media konvensional itu kan semua disaring gitu loh ya kan. Betul. Ada editornya gitu loh, ada kayak ya gimana sih kalau misalnya tampil di media seperti konvensional tuh disaring banget gitu. Dan ada komisi penyiaran ya, kalau di media sosial ya ada lembaga yang bener-bener yang sertifikasi yang resmi gitu untuk memfilter semua konten-konten gitu ya. Oke lah, memberi kesempatan untuk orang yang nggak bisa tampil di TV, mereka bisa akhirnya punya panggungnya gitu loh. Tapi ya gitu, karena mereka tidak mengerti rules yang ada,
ya kan? Jadi mereka ya udah sesuka hati dan sembarangan aja gitu. Itu sih yang aku agak menyayangkan ya kalau misalkan dengan berkembangnya era digital gitu. Ini kayaknya perspektif yang kamu kasih ini adalah perspektif dari orang yang udah pernah kerja bersinggungan dengan media dan komunikasi. Karena kamu adalah akademisi, ya kan? Komunikasi juga. Luar biasa. I didn't expect that from you actually. Wow, that's really good. Berarti kita sependapat nih. Iya. Tapi kamu sendiri pernah nggak kepikiran mau jadi content creator? Karena tadi aku notice dari jawaban kamu adalah aku sebagai talent dan juga sebagai audience, kamu nggak pernah memposting diri kamu sebagai one day mungkin aku mau execute sendiri. Aku mau bikin kayak mungkin platform tersendiri yang kamu akan serius di situ. Oke, kamu nggak punya TikTok. Let's say aku mau serius di YouTube. Aku mau bikin video-video tentang let's say cooking atau misalnya sports atau apa gitu. Pernah nggak terlintas? Pernah sih, dan emang aku udah punya juga untuk YouTube ya, tapi itu pun aku bareng sama pacar aku. Jadi kita basicnya tuh suka makan, suka wisata kuliner, mukbang gitu. Mukbang, enggak sih, lebih kayak wisata kuliner. Misalkan kita misalkan jajan di warung yang kayaknya tuh legend banget sejak tahun 1980-an gitu-gitu. Tuh kita tuh suka tuh mencari, terus kita rekam ya kan. Itu sih kayak YouTube tuh lebih ke makanan sih, karena memang aku dasarnya orangnya suka makan. Dan memang aku pikir kayak kalau makanan aku suka dan semua orang pasti makan gitu. Semua orang suka dan lumayan sih waktu itu yang nonton ribuan juga, banyak. Tapi memang ternyata susah juga ya jadi konten kreator itu loh. Susah loh, karena apa? Kita harus konsisten. Betul. Konsisten bikin kontennya, terus editnya sih paling pusing banget. Kamu punya tim sama pacar kamu atau kamu benar-benar berdua? Berdua doang, karena kan kita ya udahlah kita coba aja berdua aja dulu gitu kan. Itu sih kalau bagian editnya ya ampun susah banget. Terus udah nih kayak kalau konsistensi itu tuh yang kayak bikin kita sebenarnya kita harus uploadnya tuh kayaknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali tuh sulit sih di situ. Sampai akhirnya ya udah ini saat ini ya lagi terbengkalai lah project YouTube-nya. Apa nama channel YouTube-nya? Icebana, Icebana. Oh, I see. Jadi kalian berdua, kamu sama pacar kamu udah dimulai dari kapan? Dari 2019. Dari 2019. Ya. Wow, luar biasa. Terus kamu ada project ke depan kah? Mungkin si YouTube ini aku mau seriusin lagi loh nih, atau misalnya kayak enggak loh nih aku mau bikin Instagram aku, karena Instagram tuh ternyata masih tetap jadi salah satu top leadersnya gitu di social media atau apa? Projectnya sih ya aku pengen aktifin YouTube lagi. Cuman mungkin konsepnya aku lagi masih discuss sih sama pacar aku apakah mau tetap di makanan atau kita mau nyebrang nih ke musik, karena kan kebetulan aku bisa main gitar, pacarku bisa nyanyi gitu kan. Cuman ya udah deh, nanti coba kita matangin lagi konsepnya. Terus kalau Instagram memang aku sih aktif beberapa ini lagi aktif untuk upload reels sih. Karena aku hobi main sepatu roda gitu. Iya, aku bikin reels aku main sepatu roda dan ternyata lumayan yang nge-view tuh banyak gitu. Karena kan kayak unik juga nih sepatu roda. Apalagi sepatu roda tuh yang kayak sepatu roda jadul gitu loh, yang rodanya 2 depan 2 belakang. Iya, gitu. Oh, menarik. Terus ya udah aku coba bikin ternyata banyak juga yang nikmatin dan aku seneng gitu. Maksudnya konten-konten yang aku bikin memang itu berdasarkan apa yang aku suka, hobi aku, dan ternyata orang-orang juga menikmati gitu loh. Aku nggak berusaha untuk menjadi kayak orang lain gitu, gimana cara cepet terkenal di sosial media. Aku tetap jadi diri aku sendiri itu sih. Jadi mungkin aku harus monitor terus Icebana ini ya di YouTube. Siapa tahu nanti ada kamu makan sambil main sepatu roda gitu. Karena aku penasaran pengen lihat kamu main sepatu roda. Itu kayak keselak gak sih? Terus jatuh deh kayak kemana-mana. Kalau dream project kamu sendiri apa? Kalau aku pengen banget sebagai talent, aku pengen jadi talentnya brand ini, atau misalnya aku pengen banget bisa kerja bareng, syuting bareng. Kalau kan sama JKT48 udah, mungkin kayak sama Brad Pitt kali ya lo nih, atau sama siapa sih? Ada nggak sih? Iya, ada sih di project ya. Aku tuh pengen bisa kayak main iklan kayak ke luar negeri, terus kayak ketemu artis luar negeri atau artis Korea gitu yang aku suka. Spesifik itu Korea ya, Iya, kalau nggak Korea, Hollywood juga aku pengen gitu loh. Kayak gimana ya caranya jadi model iklan sana ya gitu. Itu dream project aku. Terus satu lagi kayaknya aku pengen jadi model packaging deh. Tuh kayak aku pengen banget. Misalkan aku
pakai sabun merek apa gitu ya, terus ada muka aku sendiri gitu dong, enggak gitu mandi sambil ngeliat oh muka gue di sabun kayak gitu. Aku pernah mengalami kenoraan itu sebenarnya. Iya. Bus ad. Jadi di bis, aku pernah waktu itu di pancoran, wah itu ada muka aku segala. Iya. Tapi lucu. Semoga cepet dapat ya. Ya, amin, Cepet dapat ya. amin, amin. 2023 nih sebentar lagi. Amin. Kita ikut mendoakan. Thank you. Oh, tahun depan sendiri udah ada yang udah kamu proyeksikan? Tahun depan nih, aku punya proyek ini lagi aku simpan. Nanti kalian tungguin ya atau apa? Oke, kalau project sih ya itu aku mau aktifin YouTube Aisbana itu. Terus aku pengen ikut web series lagi. Oke. Yang kan karena ini kan baru web series satu jalan. Terus satu lagi kayaknya aku pengen benar-benar si Reels Instagram ini tuh sama niat gitu loh, bikin kontennya konsisten. Bahkan kalau oke lah kalau misalkan pada akhirnya aku harus bikin TikTok, ya sudah aku bikin TikTok. Tapi memang konten-kontennya aku benar-benar bikin sebaik mungkin ya, itu sih. Ya betul, semangat ya. Semangat. Kamu juga konsisten. Dan kayaknya trik kamu itu udah benar. You're right on track karena kamu ajak pacar kamu kan, jadi ada saling menyemangati. Iya, benar. Kalau saya sendiri tuh kadang-kadang kayak males gitu. Cuma kalau ini kan ketika kamu sedang 50%, dia bisa cover the other 50. Iya, benar-benar. Sekarang kita cobain snacknya yuk. Dari tadi aku ngajakin kamu ngobrol mulu sampai lupa cobain snacknya. Ini one of the signature snacks of Kopiteka. Kita makan yuk. Nah ini kan Oke. silakan. Kamu nggak allergic to ini kan dairy? Ini ada cheese-nya soalnya. Wih, kayaknya mantep banget. Itu kayak toast bread gitu ya? Iya betul banget. Oke. Dan ada sausnya juga. Wow. Kamu suka pedes kan? Suka. Oke. Oke, pakai tangan aja nggak apa-apa kali ya? Toast bread. Nih, kamu cobain deh. Kamu duluan cobain. Serius? Nih. Thank you. Aku udah sering banget kesini. Aku udah sering cobain. Nggak apa-apa nih, aku pakai garpunya. Thank you. Wow. Cheese-nya banyak ya? You don't have to say a thing. I know that you liked it. Enak kan? Karena toastnya itu kayak masih lembut gitu. Dengan feelingnya juga yang manis, tapi ada asam-asamnya juga dari sausnya. Kurang lebih kayak gini ya YouTube kamu ya? Iya nggak sih? Jangan makanan gini kan? Iya, biasanya aku kayak makan reaksi